kita harus biarlah kita berdua kameramen tidak, karena situasi ini tidak mungkin Bang Motomlo kita mau mengajak kameramen karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita mencari ke pinggiran sungai atau ke pinggiran hutan, tidak mungkin si pendekar kembar ompong itu akan meletakkan mereka. Ya udah, ikuti Aki men. Ini Bang Motomlo, kita selusuri sungai ini ke hulu. Nanti kalau memang kita tidak bisa menemukan Bang Rey, Aki akan memanggil semua makhluk yang ada di hutan sini untuk meminta petunjuk. Men, Bang Motomlo, hati-hati Bang Motomlo. Aki khawatir juga, jangan-jangan ompong CS ini tidak akan tinggal diam. Aki yakin tidak mungkin mereka ini menggeletakkan atau menelantarkan bagai ini, karena mereka ini masih punya tujuan Bang Motomlo. Punya tujuan untuk menyembuhkan mata setan kembar tersebut. Aki khawatir malah mereka ini memaksa Bang Rey kalau memang pingsan atau siuman, memaksa untuk bagaimana cara menggunakan pusaka dari Bunda Ratu tersebut yang akan digunakan untuk penyembuhan mata. Coba ke arah sana Bang Motomlo, jangan-jangan iya ini gelap kita ini malam, tapi kan harus kita jalan nih Bang Motomlo, karena Aki mengkhawatirkan terjadi apa-apa dengan Bang Rey ini. Kita harus tetap berusaha walaupun apa yang terjadi, jangan sampai coba Bang Motomlo, mungkin di bawah bambu itu Bang Motomlo, jangan-jangan iya. Tapi kita jangan terlalu ini, karena tidak mungkin setan kembar ini akan meninggalkan Bang Rey sendirian, karena Aki yakin setan kembar ini akan menjadikan Bang Rey ini untuk jaminan penyembuhan matanya ini Bang Motomlo. Coba cari Bang Motomlo, kita karena informasi terakhir Bang Rey ini dibawa ke pinggiran sungai Bang Motomlo. Iya, informasinya memang mereka ini ke hulu sungai. Ke hulu sungai, atau Aki khawatir tidak mungkin mereka ini akan meninggalkan Bang Rey sebenarnya sendirian. Aki yakin Bang Rey pasti akan jaga kembar mereka kembar atau si ompong akan bersama mereka. ini apa putih-putih ini Bang Motomlo? Jangan-jangan baju Bang? Oh bukan Bang Motomlo, mungkin Renggo, Bang Rio adiknya Bang Rey ini mungkin menyebar malam ini Bang Motomlo. Pokoknya kita harus menemukan Bang Rey malam ini. Bagaimana pun caranya Bang Motomlo. Ini kita telusuri terus ke hulu sungai Bang Motomlo. Ini sebenarnya masih termasuk tempat Aki sering melanglang buana menelusuri hutan sungai. Yang jelas hutan ini seperti sungai-sungai ini Aki lebih tahu. Jadi kalau saya itu jadi Bang Motomlo, kita harus terus menelusuri sungai sini Bang Motomlo. Tapi ngomong-ngomong kemana lah mereka membawa Bang Rey ini Bang Motomlo? Kita belum tahu arah ini. Apalagi tadi saya ini tidak tahu sebelum hutan apapun di malam hari ini aja sudah mungkin jam 1 gitu. Kalau memang tidak bisa ditemukan Bang Rey malam hari ini, Aki nanti akan kumpulkan semua penghuni hutan ini. Karena jam ini udah jam 1 lewat itu. Ya, mungkin purnama ini akan bisa membantu, bulan ini akan bisa membantu kita untuk memberikan untuk pencahayaan untuk pada malam hari ini Bang Motomlo. Tapi kameramennya Bang Rey tidak apa-apa kan? Tidak. Ini malah kameramen ini mengatakan Bang Rey ini di bawah mereka ini. Karena mereka ini tidak akan ini kameramen, karena mereka ini sepertinya menginginkan tebusan gitu. Mereka ini bukan hanya tebusan, mereka ini
bagaimana caranya untuk penyembuhan mata si setan kembar ini. Karena mereka tidak bisa menggunakan pusaka dari Bunda Ratu. Sebenarnya Aki ingin langsung menuju ke laut pada malam hari ini, tapi tidak mungkin Aki berjalan kaki ke sana, betul. Untuk memohon petunjuk kepada Bunda Ratu dan minta kepada Bunda Ratu untuk menjaga dari keselamatan Bang Rey. Tapi mudah-mudahan melalui sungai ini, aliran sungai ini yang terhubung ke laut, mudah-mudahan Aki bisa menghubungkan untuk meminta kontak batin, untuk meminta petunjuk kepada Bunda Ratu di mana Bang Rey ini berada. Bahkan Aki ini ingin meminta dari pusakanya Bang Rey untuk dihubungkan langsung dengan Bunda Ratu. Tapi sebelum ke Bunda Ratu, Aki ingin bertanya kepada seluruh penghuni hutan ini, baik yang nyata maupun yang tidak nampak. Aki akan bisa berkomunikasi untuk mencari keberadaan Bang Rey. Coba Bang Motombro, mungkin di pinggir bawah-bawah bambu ini Bang Motombro. Penerangan kita ini juga sudah semakin kecil. Karena kita masih jauh masuk ke dalam hutan ini. Ya, kita tetap berserah dengan Yang Maha Kuasa Bang Motombro. Mudah-mudahan usaha kita ini tidak akan sia-sia. Kita ini hanya membawa alat seadanya. Itu apa Bang Motombro? Kita memang bangkai ditempatkan di tempat-tempat. Karena Bang Rey ini tidak mungkin dibawa ke. Jangan-jangan mereka ada yang mengikuti kita ini. Apa ini Bang? Apa ini? Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemana itu arahnya tadi Bang Motombro? Kemana arahnya? Awas Bang Motombro. Ini ada apa Bang Motombro? Kurang ajar. Ini mereka menyerang kita. Ini pendekar kembar memagari Bang Rey dengan kekuatannya supaya kita jangan terus ke hulu sungai ini Bang Rey. Ini Bang Motombro. Ini Bang Motombro. Ini serangan dari setan kembar supaya kita ini jangan terus menerus. Berarti Aki sangat yakin bahwa Bang Rey ini ada di huluan sungai sini. Tapi mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil pada malam hari ini Bang Motombro. Ini sebentar lagi Bang Motombro. Ini di tempat Aki biasa menenangkan diri. Mungkin di situ nanti Aki akan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitaran hutan dan di sekitaran sungai ini Bang Motombro. Kita langsung meneruskan pencarian ini. Dan posisinya sudah sangat malam ini. Ya kalau begitu Bang Motombro, ini Aki ke tempat Aki sering menenangkan diri untuk meminta dan memanggil semua penghuni hutan ini untuk meminta petunjuk kepada mereka di mana Bang Rey. Bahkan Aki perintahkan untuk mencari kemana Bang Rey berada pada saat ini. Tapi melalui kontak batin Aki, Bang Rey ini masih dalam keadaan sehat, tapi dia dalam keadaan darahnya ini terkena racun dari yang dibuat dari setan. Seperti itu totok kamu. Ya, dia ini menyerang pembuluh-pembuluh darah Bang Rey karena racun dari yang diberikan setan kembar tadi. Bahkan mereka lebih gila lagi Bang Motombro. Madu penawarnya langsung dihabiskan dengan mereka. Sedangkan kita tidak bisa mengirim madu karena kita tidak tahu keberadaan Bang Rey ini saat ini di mana. Itu apa Bang Motombro? Itu Bang Motombro. Karena mereka ini sengaja Bang Motombro, sengaja membawa ke tempat-tempat seperti ini supaya kita tidak bisa terdeteksi. Mereka akan memudah memagarinya Bang Motombro.
supaya kita tidak bisa menemukan. Tapi mudah-mudahan atas izin yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan jalan kemana. Ini kita mau sampai ke tempat biasa Aki menenangkan diri Bang Motomlo. Bang Motomlo, bantu Aki Bang Motomlo dengan sholawat atau berzikir di dalam hati Bang Motomlo. Di sini Aki biasa menenangkan diri. Aki ingin memanggil semua makhluk yang ada di hutan yang biasa Aki tempati ini. Ingin menanyakan di mana sebenarnya keberadaan Bang Gri. Bang Motomlo bantu sholawat Bang Motomlo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Aki, penguasa hutan, penguasa sungai, hadirlah. Datanglah menghadap kepada selamat minta bantuan kepada kalian. Oi, penghuni, sahabat-sahabat, selamat hutan dan sungai. Selamat ingin bertanya di mana keberadaan Bang Gri saat ini. Baik. Baik. Kemana? Penghuni yang lain. Aki butuh bantuan kalian. Aki butuh bantuan kalian mencari keberadaan Bang Gri saat ini di mana. Dan tunjukkan kepada Aki di mana keberadaan Bang Gri saat ini. Di mana? Di mana keberadaan Bang Gri? Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Terima kasih. Silahkan kalian kembali kepada ke tempat kalian dan bantu Aki untuk menyelamatkan Bang Gri. Terima kasih. Terima kasih atas apa yang sudah kalian sampaikan kepada Aki. Mudah-mudahan itu menjadi petunjuk bagi Aki untuk segera membebaskan Bang Gri dari sekapan dan racun setan kembar. Terima kasih. Bang Motomlo. Alhamdulillah Bang Motomlo. Sahabat-sahabat Aki yang ada di hutan, sahabat Aki yang ada di sungai, semuanya sudah datang
dan memberikan petunjuk dan memberikan masukan kepada Aki bahwa Banggai dibawa terus oleh mereka ke hulu sungai. Bahkan keadaan Banggai saat ini dalam keadaan tersiksa oleh mereka karena Banggai tidak mau memberikan tata cara penyembuhan dari mata setan kembar tersebut. Dia tetap memaksa untuk Banggai ini menyembuhkan matanya, sedangkan Banggai bungkam. Dia tidak mau menggunakan, memberikan cara bagaimana menggunakan pusaka dari Bunda Ratu untuk penyembuhan dari mata setan kembar tersebut. Mudah-mudahan, karena ini sudah terlalu larut malam, Bang Matomblo. Apa langsung saja Ki, karena kita melakukan pencarian ini Ki, ya langsung ke hulu hutan, apa langsung kita ke hulu hutan lagi? Gak mungkin kalau kita akan pulang ke Padepokan Ki, ya. Secukupnya daripada penerangan kita Ki. Ya, kalau begitu Bang Matomblo, kita tetap harus ke hulu sungai. Tapi mudah-mudahan karena dari salah satu penghuni hutan yang biasa berkomunikasi dengan Aki, bahkan dia raja dari sini, bahwa Banggai ada di suatu tempat di huluan sungai seperti dataran pulau katanya. Seperti pulau, tapi di situ ada pohon bambu dan batu besar katanya. Tapi kita ini nggak mungkin Ki, karena yang ini gaungan dalam ini Ki. Kita harus melewati ini terlebih dulu, karena di sini kan akan mungkin mereka akan itu tadi berdasarkan laporan dari penghuni hutan yang biasa Aki berkomunikasi. Dia ini dibawa ke huluan sungai. Sungai tersebut tidak terlalu dalam katanya, dangkal, tapi dia membentuk seperti pulau di situ katanya. Di situ ada batu besar dan di pinggirnya ada rumpun bambu besar katanya. Bahkan di pinggirnya ada kayu besar. Disitulah Banggai diletakkan, bahkan disiksa katanya. Tapi dia menyampaikan kepada Aki, kalau ingin mencari Banggai jangan dilanjutkan pada malam hari ini katanya. Karena semua jalan menuju ke situ sudah ditutup dari setan kembar. Untuk malam ini katanya. Percuma kita melanjutkan perjalanan katanya. Tapi mudah-mudahan katanya kalau Aki mau terus mencari Banggai katanya, besok mulai pukul 3 sore atau pukul 2 sore katanya Aki terus berjalan dari tempat Aki biasa semedi ini ke huluan sungai. Nanti setelah di huluan sungai itu Aki menemukan sebuah pulau. Sebenarnya bukan pulau katanya, itu seperti karena pendangkalan air, di situ ada pasir-pasir, disitulah Banggai disiksa katanya. Berarti Bang Matomblo, kita walaupun kita malam ini terus menyusuri ke hulu sungai, kita akan menemui banyak rintangan dan halangan. Bahkan dari salah satu penghuni hutan ini tadi yang ada di hulu sungai tersebut sudah menyampaikan katanya, besok sore Banggai itu akan diletakkan di situ dan akan disiksa katanya. Cepat Ki Slamet berkomunikasi dengan Bunda Ratu. Jangan sampai pusaka Bunda Ratu itu bisa dikuasai dari setan kembar. Walaupun dia tidak bisa menggunakan pusaka tersebut, dia akan terus menyiksa Banggai sampai Banggai membuka suara bagaimana tata cara penggunaan pusaka tersebut untuk penyembuhan mata dari setan kembar tersebut. Jadi kita ini nanti langsung pulang ke Padepokan lagi. Kita ke Padepokan Bang Matomblo, kita kumpulkan seluruh tim Banggai, seluruh sahabat-sahabat Banggai. Baik Bang Ringgo, Cik Blange, Bung Barap. Besok pukul setelah matahari melewati ke arah ufuk barat sedikit katanya. Dari tengah hari ke arah, kalau matahari sudah mulai condong ke arah ufuk barat, dari situlah mudah-mudahan pencarian kita bisa menemukan katanya. Kalau masih di bawah tengah hari katanya, itu pagar dari setan kembar tersebut masih terlalu tebal katanya. Ya, benar. Karena kalau sudah matahari condong ke arah barat, kekuatan dari setan kembar tersebut akan sedikit berkurang, bahkan bisa luntur katanya. Tapi pesannya Bang Matomblo, berarti udah ada petunjuk ini ya. Pesannya yang mengkhawatirkan, jangan gegabah katanya. Karena mereka, kalau kita lengah, mereka akan terus menyiksa Banggai. Ini yang akan khawatirkan. Makanya dari salah satu penghuni dari sungai ini tadi dan di hulu sungai ini, di hutan ini menyampaikan segera hubungi Bunda Ratu katanya. Berkomunikasi melalui semedi katanya. Besok ini berarti kita ini nggak boleh melakukan amarah ya. Kita tidak boleh amarah, karena kalau kita melakukan amarah dengan emosi, kita akan sulit
malah akan lebih sulit untuk menemukan bangkai, bahkan untuk mengambil bangkai atau menyelamatkan bangkai. Apalah tujuan mereka ini sebenarnya? Tujuan mereka cuma satu, Bang Matombro. Kalau penghuni hutan ini menyampaikan kepada Aki tadi, tujuan mereka hanya satu. Yang pertama itu untuk penyembuhan mata. Tapi kalau bangkai tidak mau menyembuhkan mata, mereka akan menghabisi bangkai katanya. Astagfirullah. Sebelum racun itu habis di tubuh bangkai, mereka akan menghabisi. Ini yang Aki khawatirkan. Makanya Bang Matombro, nanti kita ke Padepokan, semua sahabat bangkai, tim bangkai, kumpulkan. Kita berkumpul. Besok setelah matahari ke arah condong ke arah barat, kita bergerak ke hulu sungai. Berarti yang mencari pencarian malam ini seperti ini harus kita kasih tahu, dan kalau bisa kita susul semua kumpul pada malam ini, Ki. Ya, kalau berdasarkan salah satu sahabat Aki di hutan ini tadi menyampaikan, semua yang mencari pada malam hari ini tidak menemukan apa-apa katanya. Bahkan hanya mendapatkan lelah katanya. Lebih baik keselamat katanya pulang ke Padepokan. Besok setelah matahari ke arah condong ke arah barat, silahkan telusuri sungai ke arah hulu, ke arah hulu katanya. Apabila menemukan sebuah pulau dan ada batu besar di situ, disitulah bangkai diletakkan atau dipaksa mereka untuk penyembuhan mata dari setan kembar. Jadi ini bagaimana kita ini? Apa kita sambil berjalan ke Padepokan ini? Karena hari sudah malam dan juga ini penerangan kita ini sedikit lagi nih. Apa? Ya berarti kita tidak mungkin, Bang Matombro, kita akan menelusuri sungai ke huluan. Benar, tidak mungkin melakukan perjalanan. Kita ikuti saja petunjuk dari sahabat-sahabat Aki yang ada di hutan dan di hulu sungai tadi, bahwa bangkai ini saat ini dalam perjalanan dibawa terus ke hulu sungai. Jadi kalau kita malam ini terus menelusuri sungai ini, kita tidak akan menemukan apa-apa karena mereka terus berjalan katanya. Dan juga kita khawatirkan juga, namanya kita ini malam. Malam penerangan kita sudah mau hampir habis ini. Ke Padepokan juga mungkin kita ini mudah-mudahan sudah dekat penerangan kita ini. Sampai separuh dari perjalanan ke Padepokan pun untung ini, karena sudah kecil sekali penerangan kita. Ya sudah, kalau begitu kita ke Padepokan saja, Bang Matombro. Sampaikan kepada tim bangkai, sahabat-sahabat bangkai, bahwa besok kita mencari bangkai ke arah hulu sungai setelah matahari condong ke arah barat. Karena kalau masih dari matahari masih dari ufuk timur ke pas, kalau kata sahabat-sahabat tadi, pas di ubun-ubun kepala itu, kita akan sulit menemukannya. Ya, berarti kita bergerak itu sekitar Sehabis sholat zuhur, Bang Matombro. kita berarti kita sholat asarnya di hutan ini, ya. Sholat asar besok di hutan, mudah-mudahan setelah sholat zuhur kita sudah bisa bergerak. Tapi kalau minimal separuh perjalanan kita telusuri sampai mereka ini lelah. Mereka juga ini terus membawa bangkai, sebenarnya mereka lelah, Bang Matombro. Karena bangkai ini tidak bisa berjalan. Tidak ke digendong-gendong mereka, kalau diseret nggak mungkin, ya. Kalau diseret tidak mungkin. Karena mereka ini membutuhkan untuk penyembuhan mata dari setan kembar tersebut, yang mana penyembuhannya hanya bisa dari pusaka Bunda Ratu. Sedangkan mereka tidak bisa menggunakan itu, Bang Matombro. Benar. Kita ini langsung kepada Padepokan saja, Bang Matombro. Tapi sebelum itu, karena Aki sudah memanggil dari semua sahabat-sahabat Aki di hutan, Aki ingin pamit. Pamit kami. Ini saudara-saudara, dan juga semuanya membantu kita, ya, karena kita ini dalam kebaikan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Aki atas petunjuk yang kalian berikan kepada Aki. Aki pamit. Aki tidak di hutan malam ini. Aki ke Padepokan bangkai untuk penyelamatan bangkai di siang hari besok. Jadi Aki mohon pamit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembalilah kalian ke tempat kalian masing-masing. Aki ingin ke Padepokan. Aki tidak mungkin di hutan pada malam hari ini. Aki ke Padepokan bangkai untuk mengumpulkan semua tim bangkai. Besok Aki akan menelusuri sungai ke hulu sesuai dengan petunjuk yang kalian sampaikan tadi, bahwa di situ ada batu besar, ada sebuah pulau kecil, dan di situ di pinggirnya ada pohon bambu dan kayu besar. Disitulah besok bangkai
akan diminta untuk penyembuhan dari setan kembang tersebut. Jadi gimana Bang Matomblo, kita langsung pulang saja Bang Matomblo ya. Bang Matomblo, itu apa Bang Matomblo? Coba dilihat di situ Bang Matomblo. Apa nggak baiknya kita langsung ke penerangan kita ini, kita langsung tutup aja nih. Ya sudah Bang Matomblo, kalau memang penerangan tidak cukup, kita pamit kepada sahabat-sahabat Bang Ge. Mohon doanya, mudah-mudahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan dari sahabat-sahabat Aki di hutan ini dan di huluan sungai ini. Mudah-mudahan besok kita menemukan Bang Ge dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan kepada Bang Ge, karena masih banyak tugas-tugas dari Bang Ge di muka bumi ini untuk menegakkan kebaikan. Kepada sahabat-sahabat, tegakkan sholat, perbanyak sholawat, dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesembuhan Bang Ge. Mungkin begitu saja Bang Matomblo ya. Kita langsung kepada pokok. Kalau memang penerangan tidak cukup, ya sudahlah, kita mau ini karena malam hari ini terang bulan, kita ikuti saja penerangan dari alam ini.